Oke, selamat ketemu lagi dengan saya Andi Susnyoto. Untuk kali ini kita akan bahas tentang satu tema di bidang statistik ya. Kita mau coding ya, mau coding tapi untuk biasanya masuk ke tema statistik ya, yaitu namanya central tendency ya. Eh, ini sangat sering dipakai di dalam statistik untuk mengolah data ya. Kemudian nanti kita akan di sini akan bikin ya, bukan kita tinggal pakai ya, tapi seperti kita sebagai seorang yang bergerak di bidang informatika, kita berusaha untuk membuat sebuah fungsi ya, atau sebuah program yang nanti bisa digunakan untuk mengolah atau berisi tentang fungsi-fungsi program-program yang berhubungan dengan central tendency. Oke, nanti kita akan menggunakan Google Colabs dengan bahasa pemrograman Python ya. Tentang dasar-dasar tes central tendency, teman-teman sudah bisa mencari di channel ini ya, yaitu tentang central tendency. Nanti kita akan di situ akan membahas tentang mean, median, dan modus. Untuk yang sesi ini kita akan bahas untuk bagaimana membangun program tentang mean, median, dan modus nanti, gitu ya. Teorinya mungkin nanti tidak terlalu saya bahas, nanti teman-teman bisa melihat um, di yang lain ya tentang central tendency. Oke, kemudian untuk yang dipraktekkan dan menggunakan Google Colabs ini nanti adalah data-data yang berbentuk tunggal. Jadi tidak untuk yang data berbentuk kelompok ya, tapi data berbentuk tunggal. Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang means ya. Means itu apa? Means itu diperoleh dari jumlah bilangan yang ada pada jumlah semua bilangan akan dijumlahkan, kemudian nanti akan dibagi dengan jumlah datanya, jumlah banyaknya data ya. Jumlah bilangannya sekarang jumlah datanya. Biasanya kalau di dalam statistik, kalau kita mau mewakili bahwa itu adalah rata-rata dari sebuah sampel data, maka menggunakan kode X-bar, kemudian kalau dia adalah mewakili sebuah populasi, maka menggunakan mu untuk merumuskan, maaf, untuk membuat formulanya. Oke, bagaimana rumus dari means? Itu adalah dengan seperti ini ya. X-bar sama dengan 1/n ya, kemudian dikalikan dengan penjumlahan antara seluruh data yang ada. Ya, X1, X2 sampai ke X ke N, di mana X-bar itu adalah rata-ratanya, kemudian XI adalah nilai sampel ke I, kemudian XN adalah jumlah datanya. Atau kalau kita mau membuat notasi lebih simple, sebenarnya bisa dilihat di notasi yang di bawah ini, yaitu X-bar sama dengan 1/n dikalikan sigma dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Sigma dari XI ya. Seperti itu ya. Ini adalah rumus simpelnya. Atau dibagi sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan jumlah datanya. Oke. Kemudian contohnya kalau kita lihat di sini adalah misalnya ini ada contoh berat badan nih dari mahasiswa yang mengambil statistik. Ada 172, 167, 180, 170, 169, 160 dan seterusnya. Kalau kita hitung rata-ratanya berarti gimana caranya? Ya, X bar sama dengan seper ya sigma dari XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, kalau kita lihat berarti 10, 170 tambah 167 tambah 180 tambah 170 tambah 169 sampai X ke maaf, XN ya, 170 di sini. Sehingga sama dengan 1/10 dikalikan 1701, ini ya penjumlahan dari semuanya. Jadi rata-ratanya adalah 170,1. Oke. Sekarang kita coba membangun program ya. Nanti kita di sini akan dibagi jadi dua. Yang adalah pertama adalah membangun program means itu dari scratch, itu artinya dari awal. Kemudian kita juga menggunakan fungsi yang ada, fungsi yang nampi ya, yang bawaan nampinya. Oke, pertama adalah di sini kita akan membangun fungsi dulu ya. Kalau importnya di sini berarti kita menggunakan nampi ya. Import nampi snp ya. Kita membangun fungsi di dalam Google Python bahwa kalau kita mau membangun fungsi diawali dengan def. Def kemudian nama fungsinya, di sini nama fungsinya berarti exam ya. Kemudian parameternya adalah data.
Kemudian di sini ada result sama dengan 0, ini sebagai penampung hasil nanti, hasil dari sum. Ini kita membuat sumnya dulu ya, menjumlahkan yang ini dulu tadi. Fungsi untuk menjumlahkan ini. Ya, kemudian nanti setelah itu baru kita bagi dengan jumlah datanya. Oke. Kemudian for i sama dengan data di sini adalah nanti adalah array yang mau kita cari sumnya ya, mau kita cari jumlahnya. For i sama dengan for i in data, berarti kita akan melakukan looping ya. Kemudian setiap isi dari data, variabel data yang ada di sini akan di looping ya. Result sama dengan result plus i ya. Artinya bahwa kita tambahkan misalnya 172, yang pertama kan 0, kemudian result sama dengan 0 plus 172 ya. Kemudian yang kedua adalah 172, result sama dengan 172 plus I yang kedua berarti 167. Nanti terusnya seperti itu sampai nanti menghasilkan atau mereturn apa ya? Mengembalikan nilai result itu kalau kita panggil sebagai exam. Jadi kalau kita panggil exam nanti akan mengembalikan nilai result ya. Ini berarti kalau kita jalankan yang di sini nanti akan menghasilkan penjumlahan saja ya. Kalau kita coba nih ya. Misalnya saya jalankan dulu di sini yang terbentuk. Kalau kita sekarang kita punya array dari x ini aja ya. Yang ini saya matiin dulu. Yang ini adalah array ya. X sama dengan np sama. Ini data yang kita di atas ini tadi. Kita coba ya. Berarti kalau kita jalankan print ya. Print x print exam dari x ya. Dan datanya yang x atas ini harusnya menjumlahkan aja. Kalau kita lihat hasilnya adalah 1701. Ini ya benar ya, 1701 hasilnya. Oke. Kemudian di sini adalah fungsi kedua yaitu xmin yang saya namakan xmin. Xmin terdapat dari mana? Di mana bentuknya? Xmin sama dengan data. Berarti kan kita perlu tahu nih berapa jumlah n-nya ya, berapa n-nya atau berapa jumlah seluruh datanya. Maka dengan perintah learn, ya, maka kemudian disebutkan nama array-nya, nama datanya, maka n ini adalah jumlah datanya. Kemudian bagaimana berikutnya? Berarti hasilnya apa? Result sama dengan atau hasil dari xmin ini adalah exam menjalankan perintah exam di sini, kemudian dengan data dibagi dengan jumlah datanya. Maka kalau kita panggil xmin, maka nanti diisi dengan datanya, kemudian akan mengembalikan nilai dari result, yaitu exam dibagi dengan n. N itu adalah jumlah datanya. Oke, sekarang kita coba ini ya, print xmin datanya adalah sama ya, adalah data x ya. Kita jalankan. Nah, berarti 170,1 hasil min-nya ya. Kalau mau di modif lebih bagus lagi boleh tambahin misalnya print data tidak boleh supaya lebih informatif ya. Kan rata 170, oke. Ini adalah bagaimana membangun means dari awal ya, dari program, kode program sesuai dengan rumus yang ini tadi ya, sesuai dengan rumus yang ada yang kita bahas di sini. Sekarang bagaimana kalau kita membahasnya, kita bandingkan dengan fungsi yang ada pada bawaan dari NumPy, yaitu ya kita lihat di sini ya. Rata sama dengan x.min ya. Kenapa kita langsung pakai x? X adalah datanya, min adalah fungsi yang ada ya, yang sudah bawaan dari NumPy. X itu adalah NP, berarti NumPy ya, NumPy array ya, NumPy array dan ini adalah datanya. Dan data sama dengan x.min. Ya, kalau kita jalankan, kemudian kita print hasilnya, sama nggak dengan yang di sini? Harusnya sama. Ya, sama ya, 170,1. Berarti fungsi yang kita bangun sendiri dari awal itu sama dengan hasilnya dengan fungsi yang ada pada NumPy ya, khususnya di Python ya. Oke, ini tadi untuk min ya. Sekarang setelah min, kita sekarang akan lanjutkan ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi untuk mencari nilai tengah ya, nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang telah tersusun urutannya mulai dari kecil sampai yang terbesar. Jadi
Di sini secara matematis, median dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut ya. Jadi di sini hasilnya itu adalah maaf, di sini ya mencari nilai di tengah ya, dan nilai tengah itu terhadap data yang sudah diurutkan. Jadi bukan berdasarkan data yang acak, tapi sudah diurutkan datanya ya. Kita lihat ya. Untuk mencari median yang diurutkan ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah data itu datanya ganjil atau data genap ya itu. Karena yang ketika penyelesaian menggunakan data dengan jumlah n itu berarti jumlah datanya ya adalah ganjil berbeda dengan menggunakan jumlah data genap. Oke. Kalau kita menggunakan data ganjil ini atau n sama dengan n-nya adalah ganjil, maka rumusnya adalah ME itu adalah median X indeks ke n plus 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi X itu adalah nilai datanya, n itu adalah jumlah datanya. Jadi kalau kita mau mencari di mana istilahnya berapa nilai median ya bukan jumlah, tapi nilai median adalah data yang ini adalah indeksnya ya, berarti ini adalah indeksnya. Data ke X, indeks ke berapa gitu. Yang dicari adalah indeksnya dulu atau posisinya dulu. Ini adalah n plus 1 dibagi dengan 2. Ya, berarti nilai yang ada pada X n 1 plus Q2 ini adalah posisi dari atau bilangan untuk mediannya. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya ada contoh data seperti ini 72 seterusnya sampai 170, berarti jumlahnya di sini ada 9 n-nya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Berarti bagaimana berapa median dari data yang ada di sini? Berarti ME sama dengan X ya. Jumlah datanya 9 plus 1 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan X ke 5 ya. Berarti X ke 5. Berarti X ke 5 itu berapa? Diurutkan dulu datanya, kemudian kita lihat ya. Kalau diurutkan dulu, maka hasilnya seperti ini. 160, 167. Kita X ke 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti di X ke 5. Nah, di sini adalah posisi dari mediannya. Nah, gitu ya. Posisi mediannya 171. Oke. Bagaimana kalau datanya genap? Nah, ini ya. Kita harus melihatnya berbeda dengan data yang di data dengan jumlah yang ganjil. Kalau jumlahnya genap berarti median sama dengan setengah setengah dikalikan dengan data ke X, data X ke N dibagi 2 plus data ke X N dibagi 2 ditambah dengan 1, di mana ME adalah median, X adalah nilai datanya, dan N adalah jumlah datanya. Nah, sama-sama indeksnya. Di sini adalah mencari indeks, mencari indeksnya, kemudian nilainya ditambahkan, gitu ya. Nilai ditambahkan dikalikan setengahnya atau dibagi dengan 2. Contohnya seperti ini, kalau kita lihat N-nya 10 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ME-nya gimana atau median seperti apa? Setengah kalikan X. Ya, X 10 dibagi 2 berarti kan nilai X ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 171. Ditambahkan nilai X ke 10 dibagi dengan 2 plus 1. Berarti 10 bagi 2 plus 1. Berarti 5 plus 1. Jadi X ke 6. Berarti tambah dengan ini. Kemudian ini ditambahkan ya. Berarti 171 ditambahkan 172 dibagi dengan 2. Atau dikalikan setengah. Jadi adalah 171,5 nilai dari mediannya. Gitu ya, jadi berbeda bagaimana mencari median untuk data ganjil dan data yang genap. Oke, kemudian kalau sekarang kita waktunya bangun ya, bangun programnya dari scratch dulu ya, dari awal. Nah, nanti di sini def dulu ya seperti tadi ya untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Def X median sama dengan data. Data adalah inputannya. Data sama dengan np.sort. Jadi datanya harus diurutkan dulu tadi ya. Bahwa median adalah data nilai tengah, data yang berada di tengah-tengah ketika data sudah diurutkan dari kecil ke besar ya. N adalah apa? N adalah jumlah datanya dengan len data. Kemudian kita cek dulu datanya itu jumlahnya N-nya ganjil atau genap dengan perintah modulus biasanya ya.
If n dibagi dengan 2 sama dengan 0, artinya tidak ada sisanya. Berarti kalau kita sesuatu dibagi dengan 2, dimodulus dengan 2, hasilnya kan 0. Berarti tidak ada sisanya. Berarti bilangan itu adalah bilangan genap. Ya, berarti adalah bilangan genap. Kemudian result sama dengan data. Ya, berarti yang genap itu yang mana? Yang ini tadi ya, pakai data yang ini. Berarti sama dengan data, kemudian n dibagi dengan 2, ya. N dibagi dengan 2, rumus aslinya kan ini ya, n dibagi 2, kemudian ini n dibagi 2 plus 1. Oke. Sekarang kita lihat, kenapa kok masih banyak rumus di sini ya? Oke. Kalau kita bagi dengan n sama dengan 2, maka datanya kan bentuknya adalah bisa pecahan. Padahal indeks itu kan harusnya berbentuk integer, sehingga dari hasil pecahan tadi kita bikin integer dulu. Ini adalah fungsi sebenarnya untuk mengubah. Jadi int ini data bentuknya adalah floating point atau pecahan menjadi integer. Minus 1, kenapa harus minus 1? Kan di sini nggak ada minus satunya di rumusnya. Oke, karena kenapa dimulai minus 1? Karena di dalam sebuah array, dalam NumPy, indeks dimulai bukan dari 1, tapi dimulai dari 0. Sehingga, padahal kalau kita lihat indeks di sini kan mulai dari 1. Jadi kalau kita langsung pakai 1, nanti agak berbeda datanya. Sehingga kita ubah mulai dari 0 ya, berarti minus 1. Karena kemudian data sama dengan yang ini, n dibagi 2 di plus 1 ya, plus 1. Kenapa dikurangi 1 lagi di sini? Karena dia posisinya adalah di sebelum, maaf, mulai dari 0. Kemudian dibagi 2 di sini berarti sama dengan dikalikan ini ya, atau dikalikan setengah, berarti dibagi 2. Ini untuk data yang genap. Sekarang data yang ganjil seperti apa? Itu rumusnya adalah cukup simpel, yang ganjil ya, n plus 1 dibagi dengan 2. Berarti rumusnya adalah berarti n plus 1 dibagi 2. Kenapa minus 1? Sekali lagi tadi sama ya alasannya dengan yang di atas, karena indeks dimulai dari 0. 1. Kemudian mengembalikan nilai result atau hasilnya. Oke, kita cek ya. Dengan data misalnya 5, 2, 3, 1. Berarti kita jalankan. Kemudian X median sama dengan data. Berarti data kita masukkan di sini ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 2,5 ya, karena diurutkan dulu ya. Karena ini genap. Sekarang kita tambahin misalnya datanya kita tambah 7. Ya. Kalau kita mau lihat dulu misalnya mau di print dulu nih. Oh, ini printnya harus di atas ya. Kalau kita lihat, kita jalankan. Oke. Nah, ini kan ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil. Berarti datanya yang mana? Diurutkan kan 1, 2, 3, 5, 7. Datanya adalah yang 3. Ya, untuk median. Nah, ini kalau kita membuat form. Nah, sekarang betul nggak yang kita bikin ini sesuai dengan yang sudah ada? Ya, kita cek di fungsi yang ada di NumPy ya. Pertanyaan jadi simpel ya, karena sudah ada. X sama dengan NP, sorry. Kalau kita lihat pakai data yang mana nih? Pakai data yang ini dulu aja ya, data ini. Ya. Seperti kita pakai, X sama dengan NP dan median, berarti pakai data yang sama ini. Kita jalankan, harusnya nilainya adalah sama 3. 3. Sekarang kalau kita tadi coba hapus di sini, kita jalankan. Harusnya tadi 2,5 ya, 2,5 juga 2,5. Sama ya. Itu tadi kita membuat program ya, baik dari scratch maupun dengan fungsi yang sudah ada yang disediakan oleh NumPy ya. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana menghitung atau mencari modulus ya. Modulus adalah apa? Data yang sering muncul. Kalau tadi kan rata-rata, kemudian mean adalah rata-rata, median adalah data yang di tengah-tengah. Kalau modulus adalah data yang sering muncul dalam sekelompok data. Atau data yang paling populer. Kenapa? Karena dia sering muncul ya. Yang menjadi mode dalam sekelompok data. Kemungkinan yang terjadi dalam perhitungan modulus adalah jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai yang sering muncul, maka data tersebut memiliki lebih dari satu modus ya. Sekelompok data yang memiliki 2 modus disebut bimodal, sedangkan yang lebih dari 2 modus disebut dengan multimodal. Tapi juga bisa jadi data nanti tidak memiliki modus, misalnya jika sekelompok data tidak
terdapat satu pun nilai data yang sering muncul, maka atau frekuensinya sama semuanya, maka sekelompok data tersebut tidak memiliki modus. Ya. Ini disimbolkan dengan MO. Modus ya, MO. Oke, contohnya adalah seperti ini. Data ini adalah 65, 70, dan seterusnya. Solusinya adalah 70. Kenapa ya? Ini adalah yang sering muncul ya. Yang lainnya cuma 2 kali nih, 70 sama 70. Berarti kan 2 kali muncul. Yang lainnya nggak ada. Ya. Oke, sekarang kita akan bangun nih. Ini agak-agak rumit ya, perhitungan untuk menghitung modus ya. Oke. Saya ini dulu aja ya supaya tahu bagaimana cara membangunnya ya. Misalnya kita ya pakai data ini ya. Nah, kan kita menggunakan beberapa fungsi yang sudah ada pada NumPy ya. Yang pertama adalah sebenarnya kita cari ya data ini uniknya. Kan 70 kan ada 2, berarti kan sebenarnya 70 cuman dihitung 1 kan udah cukup ya. Nah, 1 udah cukup sampai ini. Nah, cari data ini uniknya apa aja. Harusnya kan 70 cuma muncul sekali ya. Kita lihat print datanya. Seperti ini ya. Kalau kita lebih simpelkan lagi, print ya, misalnya kita pakai perintah unique ya, np unique ya. Kita juga bisa menggunakan perintah di sini nih. Apa sih yang bisa dihasilkan dari perintah di sini ya? Ya, saya copy aja. Jadi saya kan perintahnya saya print saya kasih awalan aja ya di sini. Data asli nih ya. Kemudian yang unik ya. Ini apa saja? Returnnya adalah IDX indeksnya. Dan sekarang kita jalankan ya. Kita amati data yang ada di sini. Oke, data adalah yang aslinya seperti ini. Ya, kemudian kalau kita melaksanakan perintah np.unique dan returnnya adalah seperti ini ya, return index true, return count true ya. Jadi nanti unique itu isinya apa? Jadi kita akan hanya melihat nih 35, 40 dan seterusnya. Kalau kita amati 70 di sini hanya muncul sekali. Ya, kenapa? Karena sudah kita ambil yang unik saja. Data unik ya. Jadi walaupun yang muncul 2 kali tetap dihitung sekali. Kemudian kalau IDX ini adalah di data mana saja unik itu berada. Oh, di indeks keempat ya, kemudian indeks ketiga, indeks kelima ya, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-7, indeks ke-2 ya. Jadi datanya yang unik itu ada di sini ya. Yang pertama diurutkan 35. 35 1 2 3 4 5. Berarti indeks keempat ya, karena mulai dari 0 sekali lagi. Kemudian 40. 40 itu di mana? 40 itu indeks ke berapa? 0 1 2 3. 3 indeksnya ya. Kemudian 45 di indeks ke berapa? 0 1 2 3 4 5. Ya, berarti indeks ke 5 dan seterusnya ya. Jadi diambil nilai posisi indeks dari data yang unik ini ya. Sudah diurutkan kemudian diambil indeksnya. Kemudian masing-masing akunnya berapa jumlahnya? Oh, di sini berarti yang 35 1. Indeks keempat nih 35 ini adalah nilainya 1. Kemudian yang 40 nilainya adalah 1. Yang 45 1 jumlahnya, yang 50 berarti 1. Yang 70 nilai berapa jumlahnya? 2. Ya, yang 80 nilainya berapa? Kemudian yang ini jumlahnya. Oke. Oh, maaf, ini saya
Saya hilangin dulu aja. Supaya enggak yang ganjil dulu ya. Oke, sebenarnya ya, yang satu berarti kan nilai tertinggi adalah 92 nih ya. 90 kan ada 2 ya, bukan 70, maaf. 90 berarti indeksnya ada 90, jumlahnya ada 2. Di indeks ke berapa? Di indeks ke 0, 1, 2 ya, 0, 1, sorry. 90 sini ya, maaf, sini indeks ke 2. Oke, jumlahnya gitu. Berarti sebenarnya kita akan mau mencari kan ya, bagaimana menampilkan secara otomatis ya untuk yang 90 ini ya sebagai yang punya memiliki frekuensi kemunculan paling oke. Jadi kalau kita lihat itu adalah prosesnya gimana cara mencarinya ada di sini ya. Pertama dijalankan perintah ini tadi sama, kemudian kita akan menjumlahkan ya, mencari nilai yang paling maksimal. Nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya adalah berarti 2 kan di sini ya untuk count-nya. Dari yang count-nya maksimalnya 2. Kemudian di mana nih indeks yang banyak itu berada? Ya. Oh, di sini berarti di indeks ke 2 nih ya, indeks kedua. Sebenarnya kalau indeks jumlahnya 2 di indeks kedua nilainya adalah 90. Oke. Kemudian kita lihat nih, kita lakukan looping ya, berapa jumlah kita mau bikin array dulu. Nah, kemudian kita looping nih, result sama dengan result iterate result sama dengan data i ya. Kenapa sih harus seperti ini? Sebenarnya kita bisa langsung mengambil nilai indeks yang di sini. Tapi ingat ya, yang membuat susah adalah permasalahan kalau lebih dari 1 maka yang muncul cuma 1. Nah, kalau yang di sini nanti bisa memunculkan 2 kalau ada 2 mode atau 2 mode yang ada pada datanya. Kalau tanpa ini sebenarnya bisa langsung bisa ambil. Nanti kelemahannya seperti itu ya. Kalau kita menggunakan yang ini kita bisa menampilkan walaupun lebih dari 1 mode. Oke. Kalau kita jalankan, sekarang kita coba nih jalankan datanya ya. Kita jalankan ini. Pakai data ini tadi ya, data yang ini. Nah, ini berapa modenya? 90. Ya, benar ya, 90. Yang di sini adalah sekarang kalau coba kita tambahkan datanya di sini. Data yang bawah ya, yang 70. Yang di atas kita abaikan karena variabelnya sama. Kita abaikan. Kalau kita jalankan nih 70. Berarti ada 2 ya, 70 dan 90. Artinya apa? Dia bisa mengetahui walaupun lebih dari 1 mode. Kita jalankan lagi. Harusnya 40, 70, 90. Itu adalah berarti fungsi kita yang kita bangun ini bisa untuk mencari modenya. Sekarang kita pakai fungsi yang ada di NumPy ya. Dengan menggunakan di NumPy sendiri sebenarnya belum ada fungsi untuk modus ya, tetapi kita mengambil library dari SciPy ya, dari statistik ya, dari stats. Kita tinggal menggunakan, ingat di sini selain import NumPy ada from SciPy import stat. Jadi kita memakai nanti fungsi-fungsi yang ada pada statistik. Oke. Sekarang kita ambil nih datanya pakai ini aja, saya copy, paste di sini. Oke. Saya hapus dulu tanpa ada 90 ya. Kita cek datanya. Berapa hasilnya adalah 90. Pada berapa jumlahnya ada 2 ya. Berarti sini hasilnya seperti ini ya. Perintah start.mode datanya apa, kemudian external, artinya kita melihat yang di eksis sama dengan none, tidak ada data yang tidak ada eksis yang kita ambil ya. Kemudian print sama dengan 90 hasilnya 0. Nah, sekarang kalau kita tambah 90 lagi, berarti kan harusnya array mode 90 count array-nya adalah 3 ya, kita jalankan. Ya, 90 count array-nya 3. Sekarang kita cek kalau kita mau menggunakan 90 sama 70. Berarti ada 2 ini ya, dua mode ya. Harusnya 90 ya, 2, 70 juga 2 ya. Kita jalankan. Yang muncul 70, 90 akan detect. Ya, berarti itu adalah permasalahan yang ada pada mode yang ada pada library. Sekarang padahal kita bikin tadi ini bisa detect ya, kita bangun sendiri. Itulah enaknya kalau kita membangun dari awal scratch. Kita lihat dari aturan yang ada, kemudian
dari rumus yang ada, kemudian kita bangun programnya. Oke. Ah, itu tadi teman-teman semuanya materi untuk Google Colabs yang berhubungan dengan central tendency yang di dalamnya kita membahas tentang mean, median, dan modus. Oke, semoga materi ini bermanfaat buat kita semuanya dan teman-teman semuanya dan lebih senang untuk coding ya, lebih senang untuk mempraktekkan sendiri dari rumus-rumus yang ada kita bangun untuk menjadi sebuah fungsi yang nanti kita bisa manfaatkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.